Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi katsirin min ni'am wa shukran ni'matal Islam wal iman wal ihsan wal ikhlas wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa sadiqa lahu wa mahdiya lahu wa nitalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu wa la ilaha wa jalla wa wa zaliya salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina karim wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du wa qulu jama'a sallallahu alaihi wa sallam. Masih ada assalamualaikum mari kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini judulnya adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Quhafah, ayahanda dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Quhafah ini merupakan ayahanda dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sempat masuk Islamnya terlambat. Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani ini adalah merupakan riwayat hadis, ya. Walaupun bukan riwayat yang 9, karena yang terkenal ini namanya Kutubu Al-Tis'ah. Kutubu Al-Tis'ah ini kitab yang 9 itu adalah Imam Bukhari dengan Sahih Bukhari, Imam Muslim dengan Sahih Muslim, Imam Abu Dawud dengan Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi dengan Sunan At-Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i dengan Sunan An-Nasa'i, nama kitabnya, Ibnu Majah dengan Sunan Ibnu Majah, Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwatta Imam Malik, ya, kitab hadis itu. Kemudian ada Imam Ahmad dengan Sunan Ahmad bin Hanbal. Yang ke-8, yang ke-9 namanya Imam Ad-Darimi dan nama kitabnya adalah Sunan Ad-Darimi. Ada yang mengatakan Musnad, Musnad Ad-Darimi. Sudah ada yang ke-10, ada riwayat yang Imam Ibnu Huzaimah atau Huzaimah, dan ada Imam At-Tabrani. Nah, ini adalah dari Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani meriwayatkan An Asma binti Abi Bakar, dari anaknya sahabat Abu Bakar namanya Asma. Sahabat Abu Bakar ini anaknya termasuk banyak, dan Asma ini kalau dalam sejarah termasuk anaknya sahabat Abu Bakar yang menyerahkan, memberi logistik Rasulullah dan ayahnya ketika di Gua Syur. Ini Asma binti Abu Bakar. Jadi dia tiap sore selama 2 hari dengan sembunyi-sembunyi menyusuri atau naik ke Gua Syur yang tingginya 1.400 meter di atas permukaan laut. Lumayan juga, ya, mereka naik ternyata lumayan tinggi, ya, yang bikin budak-budak juga ini. Dan Asma tiap sore selama 2 hari. Dan beliau adalah perempuan yang sempat mencarikan penunjuk jalan. Ketika sembunyi dari Gua Syur, lalu dari Gua Syur sembunyi-sembunyi juga menyusuri jalan di waktu malam, ya, menuju ke arah laut, ya. Lautnya dari Mekah pun jauh, ya. Lalu menuju ke Yasrib atau Madinah melalui jalur laut, bukan jalur darat. Nah, ini Asma binti Abi Bakar. Kalau beliau mengatakan, ya, yang mengatakan adalah Asma binti Abi Bakar. Di Makkah yaumul fath qala Rasulullah, ketika
Hijrah kalau salah ya. Visit tapi tidak hijrah. Kalau Rasulullah bersabda mengatakan kepada aku Kuhafa, sudah tua buta. Ya. Ini berarti ibahnya Asma, ayahnya dari sahabat Abu Bakar. Kalau sahabat Abu Bakar kan aslama minar rijal, awaluman aslama minar rijal. Orang yang pertama kali, orang dewasa yang masuk Islam pertama kali adalah sahabat Abu Bakar. Kalau yang pemuda adalah sahabat Ali. Ya. Kalau perempuan namanya istrinya Rasulullah, ya Khadijah, gitu kan? Nah, tapi Abu Kuhafa, ayahnya dari sahabat Abu Bakar ini baru masuk Islam ketika penaklukan Mekah. Jadi ketika perang Badar belum masuk Islam, perang Uhud belum masuk Islam, ya. Ketika perang Ahzab belum masuk Islam. Lalu ketika beliau Islamnya bareng dengan Abu Sufyan, ya. Aslim taslam. Ya. Rasulullah menyampaikan ya bahwa masuklah Islam, semua selamat. Aslim taslam. Karena Islam ini dari kata selamat, mereka pengen selamat yang dulu Islam. Ya. Makanya orang Jawa punya nama selamat itu berarti ya Islam berarti ya asli, taslim. Karena biar supaya selamat, sebenarnya kalau mau Islam salam itu apa? Damai. Maka salam damai adalah assalamu alaikum. Ya, ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa inda Ibnu Sa'ad Asma. Ya. Dari Asma binti Abu Bakar qolat, beliau mengatakan si Asma ini lama dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, masuk Mekah pada waktu waktu Makkah itu. Memang Mekah itu kan dikelilingi bukit ya. Kemarin saya lihat bukitnya sudah banyak yang habis karena dibuat bangunan jalan raya. Ya, ada yang dihabisin memang buat perluasan masjid yang sekarang ini terbaru perluasan masjid ingin mencapai 7 juta jamaah. Nah, yang terbaru ini proyek mega, proyeknya Raja Salman ini kepengen punya Masjidil Haram itu menampung sekitar 7 sampai 8 juta jamaah. Sekali sholat, sehingga harus menghilangkan gunung yang ada di sekitar Ka'bah. Ini proyek gila-gilaan ya, yang rampungnya ya tidak selesai proyek di sana itu tidak pernah selesai karena pembangunan ya. Karena memang Mekah ini seluruh Mekah itu seperti halnya Masjidil Haram ya. Jadi kalau ada orang sholat tidak di Masjidil Haram, sholatnya di hotel, di situ ada masjid tapi masih di Mekah, hukumnya sama di Masjidil Haram. Kenapa? Pahalanya sama-sama 100.000 ya. Jadi dengan alasan begitu nanti Masjidil Haram itu luas terus. Soalnya semekah jadi masjid ya. Hotel digusuri demi untuk masjid ya. Kalau di Madinah hotel digusur untuk kuburan lagi. Kalau di kita kuburan digusur buat nah, ini Asma menceritakan ketika Rasulullah masuk ke Mekah, waktu anda wajah sambil masjid dan beliau merasa tenang, sudah merasa tenang ya, karena 10.000 pasukan mengelilingi Ka'bah atau mengelilingi Masjidil Haram itu ya, kan bukitnya tinggi-tinggi di atas. Saya membayangkan ini kalau dari hotel itu ini berarti dulu Rasulullah itu ketika pada Makkah ini beliau dengan 10.000 pasukan itu mengelilingi dengan kuda biar tidak ada yang lolos. Bukitnya kan terjal kalau di Mekah. Di Arab itu rata-rata terjal semua bukit-bukitnya. Ya. Wajahlah sambil masjid dan duduk di Masjidil
Haram yang areanya masih sempit Masjidil Haram, nggak seperti yang kita bayangkan sekarang ya. Masih penuh dengan berhala Hubal, berhala Manat, ada Lata, Uzza, yang paling besar kan ada berapa berhala? 1000 lebih ya. Atahu Abu Bakar di Abu Quhafa. Sahabat Abu Bakar ini mendatangkan membawa ayatnya, yaitu Abu Quhafa. Falamma Rasulullah, ketika Rasulullah melihat Abu Bakar ya, dan melihat Abu Quhafa, qala ya Abu Bakar ya, melihat Abu Bakar. Lalu ya Abu Bakar, Allah taala tasyahatuna adalah dalam hidup. Kamu jangan ya, sahabat Abu Bakar, kamu jangan meninggalkan bapakmu yang sudah sepuh ya. Kok harus yang sepuh datang ke saya? Saya kan lebih muda. Harusnya saya datang kepada bapakmu. Ya etis dong, orang tua kan datangin saya. Harusnya saya mendatangi orang tua. Ini kan bentuk ketawaduan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu, beliau sebagai Nabi dan Rasul itu tidak merasa ingin disewani terus, tapi ada kalanya beliau sowan ya kepada umatnya. Ini kan tawadu ya. Kalau diundang sama ini ya dia siap datang. Anak aku dan adalah kami. Kalau ya Rasulullah. Tapi sahabat Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, wa apa yang silaika min antam silai. Harusnya ayah saya itu yang harusnya sowan kalimat jenengan ya, bukan jenengan yang kemudian nyowani saya, karena sahabat Abu Bakar merasa ayahnya belum masuk Islam. Tapi Rasulullah cukup aku gitu kan. Bahasa sahur Rasulullah beda yadihi wa waqa'nya ala qalbi suka qurya baqa. Lalu kemudian Rasulullah mendudukkan, artinya tak lenggahke monggo ya Bapak Abu Quhafa ya, beliau kemudian dipersilakan duduk di depan kanjeng Nabi ya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, menyampaikan ya Bapak asli masalah dan berislam apa sih yang selamat kalau Jawa itu ya taslim berislam apa sih men ya, ini orang berislam orang Islam. Nah kemudian kola, nah, cerita dari sahabat Abu Bakar Pak Aslamah masuk Islam wasyahida syahadat al-haq dan bersahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Qala ya, wa qala alaihi wa rasulullah wa liyatu kana masuhaba. Faqala rasulullah hada syai' wa janibu as-sawa ya. Lalu kemudian dia masuk Islam ya. Dan pada waktu itu jenggotnya sahabat Abu Bakar dan bapaknya itu ya, ini karena masuhabah ya. Jadi seperti halnya jenggot ya, jadi jenggotnya itu seperti kembang as-sama wa suhur, kembang bunga mawar dan kembang buah-buahan ya, putih-putih ya. Produk aku lah, Pak Jamal kayak ya, jadi putih kabeh kan kayak ubah. Jadi ternyata anak sama bapak wis ubah, wis ya, sama Abu Bakar kan ayahnya. Oh itu ada saya, ya, wis dah Rasulullah dirubah wae, ke setnya aku balikin apa wajan itu sawah dilengket. Itu yang mungkin kalimat ya, di wong putih udah dikira kalimat Rasulullah mungkin mengatakan kamu sudah meninggalkan dunia hitam putih dilengket ini semacam caranya kan ya. Jadi di akhir ayatnya ayahnya sahabat Abu Bakar masuk Islam ya, jadi aman. Nah kemudian
kepada orang-orang musyrik yang banyak yang tidak masuk Islam. Diantaranya adalah Abu Jahal. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Mughirah bin Syu'bah, inna awwala yaumin araftu bihi Rasulullah ani amsi ana wa Abu Jahal bin Ashabi Makkah. Jadi sesungguhnya pertama hari saya tahu tentang Rasulullah yaitu adalah ketika saya dan Abu Jahal bin Hisham, ya, pertama kali saya bertemu dengan Rasulullah itu ya ketika bersama dengan Abu Jahal. Nah, lalu maka Rasulullah yang Abu Jahal, Rasulullah itu ketika dakwah kepada Abu Jahal mengatakan ya Abul Hakam, ya Abul Hakam, karena Abu Jahal ini punya nama asli, ya, dia punya anak namanya Abul Hakam, sehingga dinamakan Abul Hakam. Ya. Dia itu Umar bin Hakam. Jadi ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Hakam. Ya Abul Hakam, halumma minallah wa ila rasulih. Ayo marilah masuk agama Islam, kita mengajak kembali ke ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Aku kaya Allah, saya mengajak Anda supaya kembali pada ajaran Allah. Apa yang katakan Abu Jahal? Pakol Abu Jahal, ya Muhammad, hal anta muntamin sabbi alihatina. Muhammad, kamu kok gak pernah berakhir? Kok belum pernah kamu itu berhenti untuk mencela Tuhan kamu? Kerjanya kok ngajak orang masuk Islam. Hal turidu illa annas hadu annaka qad ballagta. Lalu kamu maunya apa sih? Ya. Kamu maunya itu saya diminta saja begitu. Dengan saya saja lalu kamu ngomong aku sudah menyampaikan risalah Tuhan. Begitu ya? Jawabannya bukan. Ya. Wa nahnu nashhadu an qad ballagta. Aku ngerti kok. Saya bersaksi kamu sudah menyampaikan risalah Islam, ya, ngerti saya. Bahwa wallahi demi Tuhan, demi Allah, wallahi demi Allah. Orang Quraisy itu bisa mengucapkan kalimat demi Allah, atau benar-benar lau ani a'lamu anna ma taqulu haqqan la'at idlit la'at tabi'an, ya, la'at tabi'an. Maka sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya kalau apa yang kamu katakan benar, ya, la'at taba'uka, saya pasti mengikuti kamu. Ya, kamu benar, aku mau. Ya. Fansarafa Rasulullah kemudian pergi. Ya. Jadi Abu Jahal menerima waqbala alayya, lalu beliau kemudian mendatangi Mughirah bin Syu'bah, salah satu sahabat. Faqala wallahi, ya. Lalu faqala alayya faqala fansarafa Rasulullah, ketika Rasulullah pergi, Abu Jahal mendatangi Mughirah bin Syu'bah. Lalu mengatakan wallahi demi Tuhan, inilah a'lamu anna ma yaqulu hakun, saya dijanjani ngerti apa sing diomongke Muhammad iki bener nek nang arepe Muhammad ngomong Muhammad itu bener, ya. Apa kamu kakek ngomong roh, ya, nyela Tuhanmu. Tapi ketika dia sama temennya ngomong, saya ngerti Muhammad itu mesti omongannya bener. Walakin jamna ali syai'un, akan tetapi saya kenapa tidak mau masuk Islam? Ngertilah kalau kenapa aku mau masuk Islam? Anak Bani Qusor qalu bina al-hijabah. Sebab apa? Ternyata ada persaingan terkait dengan nasab. Tentang apa? Keturunan. Makanya bagi orang awam itu nasab itu kadang penting banget. Ya. Jadi antara anak keturunannya Abu Jahal dari Bani Makhzum, ya, ini
Orang Quraisy itu kan, mereka itu kan senang memperbesar, mengunggul-unggulkan nasab keturunannya. Jadi di sana itu ada Bani Hashim, ini mbah-mbahnya Rasulullah. Ada namanya Bani Mahsud. Ini yang mbah-mbahnya Abu Sufyan, Abu Jahal, ya, dan yang lain-lain. Jadi mereka itu merasa apa? Gengsi gitu. Kalau ternyata nabinya itu ternyata dari musuh klannya, musuh dari keluarga besarnya. Karena apa? Muhammad ini kan keturunannya Bani Qusay. Bani Qusay itu kan selalu mengatakan final hijabah. Mereka itu yang orang-orang yang memegang kunci Ka'bah. Jadi dari dulu sampai sekarang pemegang kunci Ka'bah itu dipegang sama keturunannya Rasulullah atau dari zaman Nabi Ismail. Jadi anak keturunan Nabi Ismail punya anak, nanti ada Bani Adnan, Bani Qusay, lalu Kilab, ada Qusay, Kilab punya anak Qusay, lalu bawahnya lagi Abdul Manaf, bawahnya lagi ada Abdul Muthalib, begitu. Jadi pemegang kunci Ka'bah itu dari jalur keturunan Nabi Ismail. Nah, diantaranya adalah Bani Qusay. Nah, Bani Qusay itu mengatakan firman hijabah. Kami ini pemegang kunci Ka'bah. Sebenarnya mbahnya Rasulullah Abdul Muthalib kan dia pegang kunci Ka'bah ketika Abdullah pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, dia pegang kunci itu dari dulu. Ka'bah itu punya kuncinya, ya, ada kuncinya. Kau fakulna na'am, kami mengatakan iya. Qalu, ya, summa qalu, lalu kemudian orang Bani Qusay ini yang selalu mengatakan kami ini adalah orang yang biasa memberi minum jamaah haji ketika melakukan haji di Mekah, ya. Jadi kan dulu itu ada istilahnya orang yang memberi urusan logistik, ya. Kalau sekarang ya kayak petugas haji itulah, ya, makanya petugas haji itu, ya, itu biasanya tidak wajib, dia itu nggak boleh. Kalau yang petugas haji di situ, ya, yang manasik petugas haji sama jamaah haji itu beda. Jadi petugas haji itu boleh nggak petugas haji ketika ihram atau wukuf atau ketika wukuf tidak memakai pakaian ihram, ya, boleh, ya, tapi bayar. Tapi kalau jamaah haji tidak memakai pakaian ihram, maka hajinya bisa dianggap tidak sah. Beda, ya. Makanya dulu itu, ya, mbah-mbahnya Rasulullah itu ketika menjadi panitia haji, ya mereka tidak haji, kadang malah tidak haji sekalian. Kalau toh haji, mereka tidak memakai pakaian. Karena apa? Sebagai sikoya, memberi minuman, ya, yang memberi logistik. Makanya kenapa kalau di jamaah, di ada jamaah kita Muhammadiyah itu, kalau haji itu tanggal 8 itu menuju ke Mina. Untuk apa? Talbiyah. Nah, karena biasanya talbiyah itu ambil logistik berupa air dan bahan makanan yang ada di daerah Mina. Lalu dari sana kemudian kembali ke Arafah, dari Mina ke Arafah, dari Arafah kemudian ke Musdalifah, Musdalifah kembali lagi ke Mina. Dan itu yang sekarang diikuti, ya. Kemarin biayanya tinggi juga itu yang tahu gue, 255 real, ping 5.000 itu DWP, ya. Dan tahu gue itu termasuk kemarin dapat penginapan, tapi penginapannya kemarin termasuk banyak komplain sebenarnya maktab yang di sana, karena tarbiyah tidak masuk dalam kategori dari pelayanan dari pemerintah. Tarbiyah itu pelayanan dari maktab saudara. Fakulana semua kalu finan nakwa. Jadi mereka itu Bani Qusay, kata Abu Jahal itu pemegang otoritas
musyawarah yang ada di Mekah. Jadi Darun Nadwah ini yang nanti dalam sejarah menjadi tempat bermusyawarahnya para pemuka Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Makanya kalau menjalankan umroh, haji itu di sekeliling Ka'bah itu nanti atau ketika pas masuk Ka'bah itu ada bab namanya Babun Nadwah. Babun Nadwah itu bekas rumah ya, tempat musyawarahnya para kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Salah satu yang menginisiasi untuk membunuh Rasulullah, ini ada ceritanya, adalah seorang iblis yang kotor. Dia itu berubah menjadi manusia dan mengaku dari salah satu suku pedalaman di wilayah Mekah, di mana dia usul supaya membunuh Rasulullah itu perwakilan setiap kaumnya. Dan itu dihasilkan. Ini cerita lain di balik itu, dan ada namanya juga. Saya lupa namanya siapa. Itu tempat musyawarah itu dinamakan di namanya Darun Nadwah. Ya. Bina liwa, dan mereka juga mengatakan mereka pemegang otoritas. Sumaat kamu dan Bani Qusay itu kalau memberi makan sama jamaah haji, ya, mereka itu memberi makannya jor-joran. Wa'at amna, sampai kalau Abu Lahab sendiri itu memberi makannya dengan menyembelih 100 ekor domba. Dan kami Bani Makhzum itu, Bani Abu Jahal juga nggak mau kalah. Jadi ini persaingan yang baik sebenarnya. Jadi orang-orang Arab itu dalam masa ikromit doef duyuf buat yang mau haji itu masing-masing itu menyediakan makan minum berlomba-lomba. Ya, saingan. Pokoknya ini menyediakan 100 kotak. Mbah-mbahnya Abu Jahal juga nggak mau kalah. Kami juga menyediakan 100 kotak. Yang ini minuman, yang ini juga minuman. Sama-sama. Terutama bulan Ramadan. Ya. Makanya kalau bulan Ramadan itu di Arab itu digelar ada buka bersama. Ini miliknya Pak ini miliknya Pak ini. Semua orang supaya kesini aja, bukannya kesini aja, kesini. Ya, jadi mereka itu bersaing dalam kebaikan. Ini bersaing dalam kebaikan. Positifnya orang kafir Quraisy kan dulu. Ya, ini positifnya kalau kita itu positifnya. Hatta idza tahaqqaqi rubba, ya. Minan nabi wallahu ila apal kata bil bidayah, ya. Ketika kemudian kami masing-masing suku ini berkumpul, ya, sejajar dalam satu musyawarah, dalam satu tunggangan kuda dan satu tunggangan onta, sama-sama memerangi Rasulullah. Orang yang dari Bani Hashim mengatakan, loh, Nabi itu dari kamu nggak mau masuk Islam, ya? Jawabannya Abu Jahal, wallahi la aqamah. Sebab Nabi dari Bani kamu, aku orang belum Islam. Kecuali Nabi itu jadi keturunan. Ya. Jadi orang dulu itu begitu. Mereka itu tahu kalau itu benar, tapi mereka itu menolak. Sebab apa? Sebab Nabi itu bukan dari klannya, bukan dari kabilahnya. Makanya sampai sekarang yang banyak orang yang selalu takabbaru bin nasab. Ini loh nasab saya, ini loh nasab saya keturunan Rasul dan lain sebagainya. Ya. Karena ya sama, Bani Israel pun sama. Loh, ngapain percaya sama Muhammad? Muhammad itu bukan dari kita kok. Tapi mereka terima gak aslinya itu di dalam hatinya? Terima. Kenapa gak mau beriman? Loh, bukan klan kita kok. Bukan sukunya kita. Bukan bangsa dari kita. Makanya ketika pendeta Bahiroh itu yang orang Yahudi, dia mengakui itu bukan karena apa-apa, ya karena keimanan. Dan mayoritas orang kafir Quraisy itu begitu. Abu Jahal. Kemudian yang kedua, dakwahnya Rasulullah kepada Walid bin Mughirah. Siapa itu Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah adalah ayahnya dari Khalid bin Walid. Nerima nggak dia itu sebenarnya dakwahnya Rasulullah? Nerima. Ya, tapi nggak mau masuk Islam. Sama sebenarnya pamannya, yaitu Abu Thalib. Nerima nggak?
dia tentang Islam, nerima, bela. Masuk Islam mau nggak saja? Nah, ya. Apa yang dikatakan oleh Mughirah ini, ya, Walid bin Mughirah, ya, ketika datang kepada Rasulullah, beliau membacakan Al-Quran surat Fussilat dari ayat 1 sampai ayat 37. Kalau dibacakan ya, mungkin terlalu lama ya. Intinya bahwa ketika Rasulullah membacakan Al-Quran ya, dari ayat 1 ya dari sampai ayat 37 itu ya. Kalau ayat pertama kan surat Fussilat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilun minal rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, ya. Sampai ayat 37, ya. Pada waktu itu Rasulullah datang, ya. Walid bin Mughirah itu kan orang tua ya. Umurnya dengan Rasul itu jaraknya 45 tahun. Datang kepada Rasul, "Man, banyak caci, ya. Ojo meliputi, ya. Jadi caci itu ya yang sopan ya. Sama apalagi sama nenek moyang yang sopan. Ojo ngelek-ngelek. Walau bagaimanapun itu sesembahan kita, ya. Bahwa mungkin ya ngomong, tapi ngono padahal enggak, ya. Kita nenek moyang orang Kures itu ya begitu, kamu ya ojo ngono toh, ya. Nasihat. Nah, kemudian didengarin sama Rasul. Rasul enggak bantah. Sampun nopo derek. Nopo nek ngendikane jenengan belum, ya wis tak promote. Ya. Ngantek mungkin sampai sejam si Walid bin Mughirah ngomong, kemudian Rasulullah dipersilakan. Ya wis, kamu sampai gandan ngomong. Wis, Rasul dak bantah. Nek wong siki kan ora. Iki lawannya lagi ngomong, iki dibantah nek. Oh, enggak begitu. Tolong dong, sebelum saya berhenti ngomong, kamu jangan ikut ngomong. Udah bisa. Egois. Ya, cara yang baik adalah nek ono ngomong promoke bae. Sampun nopo derek Pak. Apa nek ngomongnya pun dan pun ngomong nggih. Nah, itu etikanya. Kalah orang. Ya, apa meneh nek ngambil wong sing ora waras ya mesti kalah. Jenengan lagi numpak mobil nang dalan ora kebo tabrak bae. Berarti kudu ngalah. Ya ngalah sih kate kebone liwat. Oh sudah tabrak bae ya jenengan berarti ora. Mulanya sama orang pintar, kalau kata Imam Syafi'i, saya siap berdebat dengan orang pintar, tapi saya tidak mau debat sama orang bodoh. Ya yang orang bodoh benar, ya orang satu. Nah, Rasulullah begitu sama Mughirah itu bacakan Quran surat Fussilat. Lalu ketika dibacakan apa yang terjadi? Ya, apakah beliau itu terima? Ya, dibacakan Quran, mendengarkan. Lalu ketika beliau sudah mendengarkan Al-Quran, datanglah Abu Jahal kepada Walid bin Mughirah. Ya, pamanku, gimana setelah kamu ketemu Muhammad, nasihatin Muhammad, Lalu jawabannya apa? Wallahi, ini Muhammad ini apa yang dia sampaikan bukan merupakan qasidah, bukan merupakan syair. Kalimatnya indah, benar-benar indah. Ya. Loh, kok kamu bilangnya begitu kata Abu Jahal? Nanti kalau kamu bilang begitu, kamu tuh jangan terima apa? Ya, Qasir, aku tak mikir sih, kata Walid bin Mughirah. Dipikir-pikir, akhirnya kemudian Walid mengatakan, oh ternyata Muhammad ini apa yang dia sampaikan adalah ucapannya seorang penyiar dalam hal kata-kata. Tapi dalam hati kecilnya Walid ini jadi makanya dalam di sini diceritakan wallahi ma yushbihul ladzi yaqulu syai'an min hadza wallahi innala qawlihi li qawlihi alladzi yaqulu ala bahwa demi Allah apa yang disampaikan oleh Muhammad tadi ya ketika membacakan surat Fussilat ayat 1 sampai 7 yang dia sampaikan itu halal manis membuat jiwa kita merasa ternyuh ya dan saya merasakan ini adalah suatu kebenaran wa inna alaihi qulawat wa inna lil muslimin aqlan kalimatnya begitu sangat agung
sangat tinggi, ya, bukan ucapan manusia, ya, dan itu mampu hatta wa inna la ya'lamu ma la yu'lam, bahwa kalimat yang dia sampaikan kalimat yang aku, tidak ada yang lebih aku dibandingkan aku. Dan ini kalau orang ngerti bahasa Arab itu sama seperti halnya Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam, adiknya lagi membaca surat ya. Jadi dia ngerti bahwa ini benarnya ngerti, ya. Nah, kalau kita yang mungkin naik Quran orang pati pas, diwacai Quran itu orang, kadang orang lagi lagi kesurupan dibaca kesehatan di foto-foto Quran, loh sampai foto surat ayat kursi, aku lo apa ayat kursi, ya, nah, dan Jawa kan ngomong, apa coba pakai, aku yang apa pakai, aku dewe, ya, ada bocah ya mahasiswa, kesurupan di mojok ayat kursi, kesurupan, wah mau coba ayat kursi, aku apa ayat kursi, Allah udah tahu cinta ulama. Terus orang kemudian sing mojoknya Al-Fatihah, aku apa? Alhamdulillah. Ya. Kemudian dibacakan lagi apa itu wa innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim, langsung kemudian sadar. Dan semapun khusus setelah itu dikasih minyak kayu putih, ya, itu kejadian di depan saya, dan batin saya dalam waktu hebat gitu. Memang saya kata jilid mengkawakan yang pada hebat, apal sudah ayat kursi, apal Al-Fatihah, ya, apal Al-Ma'udah, Al-Falaq dan An-Nas, apal surat Al-Ikhlas. Tapi ketika dibacakan salah satu surat lalu kemudian ya, ini fakta yang saya ceritakan, itu kejadian di depan saya. Ya. Nah, jadi ibarat kata seperti ini, bahwa ketika dibacakan Quran dia ngerti, paham ini Quran, ya. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi sampai firman Allah turun, inna hadza, Walid bin Mughirah mengatakan inna hadza illa sihrun yusir bi aslihi an ghairi. Muhammad itu. Jadi ketika di belakang dia membenarkan Quran, ketika bilang sama kaumnya dia mengatakan ini apa yang disampaikan kepada sihir yang mampu membuat orang itu terpana, yang membuat orang itu menjadi ahli syitan, ya. Dan kemudian firman Allah turun, ya, dalam surat Mutasir, darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda, ya, dan biarkanlah aku dan ada orang yang aku ciptakan dalam kesendirian. Artinya Walid bin Mughirah ini dia adalah orang yang sebenarnya merenung tentang firman Allah sampai akhir hayatnya, dia tidak meninggal, bahkan terbunuh pada waktu perang, sama seperti halnya Abu ya. Sudah waktu sudah bisa, Allah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.